Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena bakalan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi, ya biasa-biasa aja kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Hari ini bisa saja media menulis ABC, tapi besok nanti akan dicatat di tahun 2020, 21, 22, 23, di saat mulai ada deviasi dari prinsip dasar demokrasi, siapa yang mengaminkan dan siapa yang mengingatkan, siapa yang pegang teguh, siapa yang tidak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang protes rakyat akan terus berlanjut selama Mulyono belum diadili dan juga ditangkap bersama dengan keluarga. Begitulah tuntutan netizen dan publik hari-hari belakangan ini. Bahkan tulisan adili Jokowi terpampang di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di daerah-daerah, di pinggir-pinggir jalan, dan bagaimana sikap penegak hukum melihat apa yang menjadi tuntutan rakyat ini terhadap Mulyono. Kita langsung dengarkan berikut ini. Pak Jokowi mulai ketar-ketir karena di demo adili Jokowi. Kenapa demonya nggak langsung di depan rumah Pak Jokowi? Bukannya ada undangan kepung rumah Jokowi, emang tuntutannya apa? Ternyata selain aksi vandalisme, coret-coret adili Jokowi yang kemarin itu nggak main-main. Bahkan sampai trending di X Twitter karena kebohongan Pak Jokowi terbongkar. Akhirnya masyarakat rame-rame untuk demo adili Jokowi di berbagai kota. Misalnya di Jakarta, Medan, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Tapi kemungkinan aksi ini akan disusul oleh kota-kota lain dan akan semakin meluas. Bukannya demo yang di Solo itu di jalan sekitar rumah Pak Jokowi, itu nggak langsung di depan rumah. Ternyata ini terhalang karena kunjungan rombongan untuk pencitraan dari sebelumnya 3 bus menjadi 11 bus. Baik penggiringan jamaah dari Masjid Syekh Zayed maupun ternak Mulyono yang dibayar atau dikasih bingkisan. Emangnya bisa menarik orang sebanyak itu? Ternyata Pak Jokowi sudah mengundang Chef Ahmad untuk menjamu tamu supaya lebih banyak pendukung yang datang ke rumahnya. Bahkan sampai saat ini Pak Jokowi tidak tersentuh karena dikelilingi oleh bodyguard. Sedangkan pendemo di sekitar rumahnya disuruh pulang oleh polisi. Bahkan polisi saat ini sudah mulai menangkap aksi vandalisme adili Jokowi. Terus kenapa Pak Jokowi dituntut untuk diadili? Dengan cara merusak undang-undang, merusak konstitusi, masuk laut sertifikat dan sebagainya itu. Karena apa? Karena Jokowi sudah di bawah kendali oligarki kapital. Oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital, didanai. Tapi tolong sukseskan program saya. Hari ini bisa saja media menulis ABC, tapi besok nanti akan dicatat di tahun 2020, 21, 22, 23, di saat mulai ada deviasi dari prinsip dasar demokrasi, siapa yang mengaminkan dan siapa yang mengingatkan, siapa yang pegang teguh, siapa yang tidak. Ini idealisme besar yang harus kita jaga. Tapi sekalian, jangan pernah khawatir dengan apa yang ditulis hari ini ketika kita yakin tentang nilai yang kita pegang. Bung Karno memberikan sebuah pelajaran besar sekali. Kita ingat yang namanya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi Asia Afrika itu membuat ratusan tokoh Asia dan Afrika datang ke Bandung. Mereka datang bukan karena undangan konferensi. Mereka datang karena kagum ada sebuah bangsa bisa merdeka sendiri tanpa pemberian, dan kagum bagaimana kaum ningratnya, kaum aristokratnya membangun negara yang setara. Oh bisa di masa itu. Mereka datang. Tapi apa yang ditulis pada saat itu tentang Konferensi Asia Afrika? Itu adalah sebuah konferensi buat buang uang. Itu adalah konferensi dansa-dansi para pemimpin. Itu adalah konferensi yang tidak berguna di saat 95% penduduk buta huruf. Bukan seluruh koran-koran Indonesia hari itu isinya mengecam konferensi Asia. Tapi semua seperti Bung Karno dan generasinya mengatakan tidak. Ini penting untuk membukakan mata dunia tentang Indonesia dan tentang spirit kemerdekaan bagi semua. Sesudah konferensi itu menular ke seluruh dunia semangat kemerdekaan itu. Dan hari ini yang dulu dicatat sebagai sebuah kegiatan foya-foya, buang-buang uang, hari ini diingat oleh seluruh Asia Afrika sebagai inspirasi untuk kemerdekaan bagi bangsa Asia Afrika Amerika. Hari ini bisa saja kita berhadapan dengan media yang mengatakan bahwa ini tidak sejalan, ini menyimpang. Ada salah satu isu yang menurut saya paling happening, viral, dan menjadi pergunjingan yang tak berkesudahan, yaitu soal gerakan vandalisme, semacam gerakan coret-coret tembok yang terjadi di berbagai tempat yang meminta supaya Jokowi itu diadili. Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja misalnya ada di
Solo, ada juga di Jogja, ada juga di Surabaya, ada juga di Malang, ada juga di Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Inilah yang saya sebut sebagai satu isu politik yang per hari ini mendapatkan expose politik di atas rata-rata, menjadi pergunjingan dan menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Tentu secara politik ya, gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim. Terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal bagaimana perilaku politik Jokowi yang dinilai merusak demokrasi. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam 3 hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik, ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah. Tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan. Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik. Tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili. Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang. Karena itu dianggap sebagai komunikasi politik yang anti-etika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Tapi terlepas di antara segala-galanya, tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Makanya tidak mengherankan, vandalisme ini kan sulit untuk dicek kira-kira siapa pelakunya, tapi pesannya sampai kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui. Ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ada pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini itu tidak terima dengan manuver politik Jokowi. Masih kecewa dan masih marah karena Jokowi itu dianggap sebagai mantan pemimpin yang merusak demokrasi. Dianggap presiden yang dulunya terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu khususnya, pemilu di 2024, yang kemudian sang putra mahkota juga bisa bertanding dalam pilpres. Ini adalah ekspresi-ekspresi kemarahan yang sepertinya sampai hari ini itu akan terus disampaikan melalui gerakan-gerakan vandalisme itu. Bahkan kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98 mendatangi KPK, berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden pertama kali di Indonesia setelah tak lagi jadi presiden, terus dirongrong, terus dikritik, dan bahkan ada pihak-pihak yang kemudian meminta supaya Jokowi itu diadili. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang ketiga, soal respon Jokowi. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek, dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat, Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya terbukti misalnya, rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Berbagai tempat di acara-acara tertentu masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi. Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas-aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat.
Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan UCRP misalnya yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan vandalisme per hari ini. Jadi kalau kita mau lihat secara rata-rata, Jokowi juga mampu dan melakukan perlawanan dengan cara membangun narasi bahwa Jokowi semakin dihujat, semakin diserang, tapi Jokowi itu semakin dicintai oleh rakyat. Entah kita semua menilainya. Apakah kita itu bagian dari kelompok yang mengatakan Jokowi itu layak untuk diadili, ataukah sebaliknya Jokowi itu sangat tidak layak untuk diadili? Itulah yang saya sebut sebagai narasi isu yang belakangan ini berkembang cukup signifikan. Coretan grafiti di beberapa kota besar, ini juga wujud rakyat baru sadar bahwa Jokowi adalah biang kerok rusaknya sistem ekonomi, sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem hukum di Indonesia. Prabowo sedang berteriak kepada massa, jangan nyalain gue dong, salahin pemerintah yang lama. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sesungguhnya itu dalam tanda petik panggilan Prabowo kepada para aktivis, bergerak. Polisi jangan mau jadi aparat Raja Jawa abal-abal. Ingatlah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana militer marah kepada Presiden Soekarno, sampai moncong senjata diarahkan ke istana karena Presiden Soekarno dianggap dikendalikan. Prabowo harus juga berani memenggal orang-orangnya Jokowi supaya tesis atau premis bahwa Jokowi adalah Prabowo, Prabowo adalah Jokowi itu keliru. 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia sebagai presiden, dan setelah pensiun hampir 4 bulan ini bukannya istirahat dengan tenang menikmati legasi apa yang telah ditinggalkannya itu sebagai sebuah catatan baik bagi dirinya, malah publik dan sejumlah netizen menuntut untuk Pak Jokowi ini diadili atas berbagai kebijakan di masa ia menjadi presiden Indonesia yang dipandang tidak berpihak, bahkan merugikan rakyat itu sendiri. Misalnya hari-hari belakangan ini banyak kita saksikan tulisan-tulisan di tembok-tembok, di pinggir jalan, adili Jokowi. Itu bukanlah sebuah reaksi yang dikoordinir, tapi ini sebuah puzzle, dan juga kalau kita mengikuti perkembangan para aktivis, ya hampir setiap hari juga menyuarakan dan membongkar apa saja keburukan, apa saja kebijakan-kebijakan menyimpang yang telah dilakukan Jokowi ketika menjadi presiden 10 tahun itu. Sangat jelas kalau kita mengikuti baca berita dan juga sejumlah gugatan-gugatan para aktivis dan juga netizen di berbagai media sosial. Dan bagaimana tadi apa yang dikatakan oleh Pak Adi Praitno, memang sebuah sindiran halus ini bahwa Pak Jokowi tidak bisa dipandang sebelah mata karena hari-hari ini rumahnya sering didatangi oleh warga atau masyarakat untuk berkunjung, bertamu, menemui Pak Jokowi itu sendiri. Dan sebenarnya kita yang berakal sehat ya bisa membaca dengan cermat dan baik bahwa satu-satunya mantan presiden Indonesia yang diperlakukan masyarakat seperti itu, Pak SBY, bahkan Pak Habibie, misalnya mantan Wapres Yusuf Kala, Ibu Megawati, tidak ada yang seperti itu. Nah, itu sebuah tanda bahwa ini bisa jadi koordinir dan sebuah settingan seolah-olah Pak Jokowi itu masih dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal adili Jokowi yang terpampang di berbagai tulisan adalah satu bukti bahwa ada masalah dengan Pak Jokowi, dan itu terkonfirmasi lebih jelas di akhir tahun 2024 ketika OCCRP memasukkan Pak Jokowi sebagai tokoh pemimpin paling terkorup di dunia. Ya, itu sebenarnya menampar para ternak Mulyono, dan ini juga semakin mengkonfirmasi atas sebuah indikasi besar kebijakan-kebijakan di masa lalu yang tidak berpihak kepada rakyat. Sahabat Pena Ufuk, nah di sini kita tidak menyerang Pak Jokowi secara pribadi, melainkan kebijakan-kebijakan yang beliau telah buat di masa lalu itu. Sekian, terima kasih.